Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Bapak sekalian sehat semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangkaian lanjutan kegiatan belajar Quran ya. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya, memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, Bapak sekalian, malam hari ini kita tidak membahas tentang materi tajwid ya. Jadi ini mungkin di penghujung kegiatan belajar mengajar menjelang Ramadan, menjelang libur, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya lebih kepada sharing ya. Kita saling menyampaikan kesan-kesan mungkin. Saya ingin mendengarkan kesan-kesan dari bapak-bapak sekalian sebelum nanti ada sedikit penyampaian dari saya berkenaan dengan kegiatan Quran kita, baik rencana di bulan Ramadan dan juga mungkin perlu atau tidak dibuat masing-masing merencanakan dalam Ramadan itu ingin mendapatkan atau melakukan pencapaian apa gitu. Yang pertama, saya ingin mendengarkan kesan-kesan dulu nih. Kesan-kesan dari teman-teman yang sudah belajar di sini. Ya, minimal satu kelas itu satu perwakilan lah. Ini kan lengkap ya, 3 kelas hadir perwakilannya. Dari kelas Pak Ishak, kelasnya Ustaz Saiful sama kelas saya masing-masing. Dari kelas Pak Ishak yang hadir Pak Tarwa doang ya. Ya, yang lain. Sama Pario ya. Ya. Pak ini Pak Jono. Mungkin silakan siapa yang mau menyampaikan kesan-kesannya dulu nih setelah belajar. Testimoni Pak. Kalau bagi saya setelah belajar ini, saya membaca Al-Quran itu lebih hati-hati. Hati-hati ya. Apalagi Pak? Itu aja. Pario? Sebelum mengenal nama-nama kasih, saya itu tidak belajar sendiri. Ternyata apa yang saya belajar sendiri itu melalui MP3 bagi salah. Ya, alhamdulillah sekarang terbantu ya. Oh iya. Ya alhamdulillah. Ada progres lah ya. Pak Tarwa gimana Pak Tarwa? Ada? Ya kalau nggak ada. Iya. Baik. Iya. Tapi ada kumpul sama teman-teman dalam belajar tuh ada nuansa senang ya, daripada sendiri terus ya. Ya dari kelasnya Pak Ishak ya. Berikut dari kelasnya Ustaz Saiful nih ada 1, 2.
Gimana? Yang depan dulu, silakan. Gimana kesannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sih Ustaz, saya walaupun nggak banyak ada progres tapi ngerasain menjadi lebih lebih mengerti, maksudnya lebih mengerti dalam artian ya sedikit ada kemajuan Ustaz. Terus yang awalnya buta yang akhirnya kita bisa baca, cuman ternyata setelah kita baca kita banyak kesalahan. Terus ya itu aja sih, mungkin sama waktu kurang belajarnya mungkin masih sedikit banget ya karena ada waktu sampai bisa. Iya, mepet sih. Kayaknya seharian gitu. Jangan juga. Daurah itu daurah. Oh. Ayo Pak, Pak Sulis gimana nih? Ya, dari kelas kita sama tapi dia Misteri. master yang sama ya. Tadinya BQ jangan istilahnya makro kayak selama ini kan dari kampung lancar aja kayak selama ada di sini kan kita bisa tahu masalah. Iya. Jadi aman. Baik. Udah. Nah, ini dari kelas saya nih, yang paling banyak hadirnya 1, 2, 3. Dari Pak Hendra dulu, Pak Hendra. Gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari saya pribadi, saya sekedar sharing proses saya dulu seperti di kelasnya Pak Ishak yang masih banyak kesalahan. Intinya kita mengambil referensi, sekarang banyak media, banyak sarana, manfaatkan, meluangkan waktu. Insya Allah kalau kita berikhtijar, Allah kasih kemudahan pasti. Jadi nggak ada yang selanjutnya selama ini kita jangan harus terus menjaga ukhuwah ini sampai akhir hayat. Insya Allah siapa yang berpegang erat dengan orang-orang saleh kita akan terbawa hingga akhir hayat. Iya Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra ya. Pak Ketu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk saya pribadi ya, ini kan sifatnya mengulang dari kegiatan sebelum ini. Sebelumnya kita udah sebelum renovasi kita melaksanakan kegiatan seperti ini di bawah bersama Ustaz Saiful. Jadi sifatnya kita saling melengkapi apa yang kurang gitu. Dan ternyata masih salah-salah terus juga. Inilah untungnya sih kita merasa terkoreksi pada kesalahan. Belajar ini memang nggak ada batasnya. Bila koreksi masih juga ada salah. Satu lagi. Iya. Cuman di kelas ini ya, terutama untuk ini pelajaran tajwid. Di sini kan Ustaz banyak yang lompat-lompat ya. Kebetulan dasarnya waktu itu udah kita dapat di bawah. Jadi alhamdulillah tutup ya. Biasanya udah klop. Iya. Ada materi pengulangan, ada materi pelengkap. Untungnya di situ. Alhamdulillah. Baik. Udah Pak. Ya, jazakallah khair. Pak Dede. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya pribadi sih ya, ini perasaan lancar aja ya. Gitu aja. Setelah mengenal ini agak lama karena kita terlalu hati-hati. Iya. Termasuk Adaptasi Pak. iya. Jadi itu melanggar wajib. Dan satu lagi hafalan itu, walaupun surat-surat pendek ternyata kita banyak terbantu gitu untuk menghafalkan surat-surat pendek.
yang kemarin kayak Bayu dulu kan saya nggak tahu seperti ini, tapi ternyata sekarang setelah itu alhamdulillah bisa belajar itu, belajar membaca itu. Jazakallah khair. Baik. Terakhir, serta paling muda ya. Assalamualaikum. Saya dari bahasa Islam. Ya, saya pribadi sih merasa bertanggung jawab ya, dan sadar bahwa selama ini tuh banyak waktu yang berbuang sia-sia. Pas saya belajar tuh, saya pikir bahwa pintar itu bukan yang pertama, tapi lebih ke untuk apa gitu saya itu untuk belajar sampai bisa sampai mati, merasa lebih bertanggung jawab, bukan sekedar baca benar, tapi lebih bertanggung jawab sama makna dari bacaan itu sendiri. Setelah belajar selama ini sih sadar ternyata masih banyak kekurangan, terus lebih bertanggung jawab sih sama waktu. Insyaallah. Waktu belajar. Baik. Baik aja. Barakallahu fiik. Ini luar biasa ya. Jadi saya terima kasih sekali atas pemaparan dari kesan-kesannya ya. Mulai dari kelas yang paling dasar sampai kelas saya. Kesimpulannya memang kalau kita ngerti konsep, kita kan sering dengar hadis ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Secara teori kita paham, tapi ketika masuk kepada tahapan praktek nih, ya, karena kalau udah kata belajar, nggak sekedar kita berbeda dengan hadir dengerin ceramah, ya. Saya udah sering sampaikan ya, datang ke majelis dengerin ceramah itu bagus, tapi ketika kita ada peningkatan kualitas, ya, kemampuan, skill, ada perubahan, nah ini nih yang jadi masalah, terasa gitu. Nggak semua orang Allah Subhanahu Wa Taala kasih karunia ini, ya. Baik untuk peserta, teman-teman ya, bapak-bapak sekalian ya, kakak, adik, bapak, ya, apa om. Nggak semua orang Allah kasih kesempatan untuk belajar, dikasih waktu, lebih senang, mungkin lebih senang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lain ya, walaupun masuknya mubah. Dan juga nggak semua orang yang punya kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesempatan dia untuk hadir di sini memberikan ilmunya. Jadi di sini dua sisi Pak, dua sisi. Dua sisi ini nih yang idealnya itu saling melengkapi. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan keterbatasan ilmu yang kami miliki, ya kan? Ya bapak-bapak bisa merasakan ya, ada dari Pak Ishak, Ustadz Saiful dan saya. Kami sangat penuh keterbatasan. Tapi kami pernah belajar dengan apa yang kami pahami, dan ketika melihat realita di lapangan, oh ternyata jauh sekali gitu. Jauh banget Pak, jauh banget. Nah, ini saya mau mengulang sedikit materi tentang kewajiban terhadap Al-Qur'an. Paling enggak di sini itu ada 4 poin. Ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan dan saya mengulang karena wabil khusus besok kita masuk di Ramadan, kita mesti kencengin Al-Qur'annya, ya kan? Tadi menghargai waktu. Jangan pikir seorang guru tuh udah wah ini guru pasti dia lebih pandai memanage waktu ya. Kita sama manusia Pak. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau seorang murid bisa lalai dengan waktunya, apalagi seorang guru, godaannya juga nggak kalah hebatnya. Maka di sini saya berharap ini memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah dengan Quran. Kalau tadi Ardi bilang sebenarnya intinya bukan dari apa tadi itu, lebih kepada kegiatannya ya, menghargai waktu gitu kan. Jadi
ada 4 paling enggak, sehingga kita tahu sekarang posisi kita ada di mana, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang masih jadi PR besar itu apa aja. Yang pertama itu membaca ya, baca Quran. Baru level 1 kewajiban baca Quran ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau tidak salah di surat Al-Furqan, saya lupa ayatnya, sekitar ayat belasan lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Robku, sesungguhnya umatku ini meninggalkan Al-Quran. Banyak yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan. Nah itu baru pada tahapan yang 1 nih, membaca aja. Itu kayaknya kita udah masuk, belum menutupi kewajiban di tahap yang pertama, baca. Ya, bisa jadi karena bacanya belum sempurna, bisa jadi karena mungkin belum bisa baca. Kita mungkin bisa. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan anak dan seterusnya? Itu baru, kalau bahasanya itu ring 1 Pak, ring 1 ya. Baru membaca. Kemudian kewajiban yang kedua menghafal. Kita sepakat di sini, yang hadir di sini, mencintai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Menjadi sebuah hal yang harus dilazimi, menjadi seorang Muslim berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj salafus soleh, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Nabi dari segi pertama akidah ya, dari segi penampilan fisik ya, dari segi tata cara sholat, itu menjadi sebuah kelaziman dan itu mutlak bagi seorang Muslim menjadi sosok yang dia panutan yang harus dicontoh adalah Nabi Muhammad SAW dalam segala perihalnya, gerak-gerik, perbuatannya dan seterusnya. Termasuk yang menjadi sunnah yang harus dilazimi adalah menghafal Quran. Ya. Menghafal Quran itu menjadi sebuah sunnah yang harus dilazimi. Ya. Pada tahapan fisik kita bisa mudah, ya kan? Memelihara jenggot, kemudian tidak isbal, segi penampilan. Tetapi ketika masuk pada esensi, ini butuh perjuangan. Menghafal Quran, masuk kepada tahap 2 menghafal Quran. Nah ini kita banyak yang mulai, saya belum masuk nih kewajiban kita. Membaca, menghafal, kemudian tadabbur. Tadabbur itu memahami, ya, memahami makna. Itu bisa dengan mengikuti kajian, mendengarkan penjelasan dari para ustadz, para pemateri, ya kan. Ketika membahas satu ayat, ditadabburi, kita mendengarkan penjelasannya, kemudian juga dijelaskan tafsirnya, kita tadabbur tentang makna daripada ayat tersebut, dijelaskan oleh sosok yang memahami kaidah tersebut. Kemudian juga, nah poin berikutnya, sudah bisa baca, sudah mulai menghafal, lalu kita tadabbur, mempelajari maknanya. Berikutnya ini nih, ini juga yang menjadi PR. Dan ini seingat saya selalu tekankan ini kepada setiap teman-teman yang belajar dalam lingkaran saya, harus berupaya setelah masuk kepada 3 tahapan ini, masuk kepada poin yang keempat adalah mengajarkan. Ilmu itu nggak akan menjadi berkah sebelum kita mempraktekkan untuk kita sendiri dan juga kita membagi kepada orang. Bedanya saya ngasih uang kepada bapak atau sebaliknya ya. Bapak-bapak di sini memberikan hadiah kepada saya. Kalau secara materi dia pasti habis. Tapi ketika kita memberikan ilmu, memberikan penjelasan, ya kan, pemaparan, itu subhanallahnya itu apa? Ilmu itu bukannya hilang, tetapi makin kuat di kita, makin terasa. Maka saya pernah sampaikan juga, ketika saya belajar dan saya belum mengajar, itu saya nggak terlalu memahami tentang materi. Tapi ketika saya mulai ngajar, sedikit demi sedikit terbuka itu pemahamannya.
Padahal sebelumnya saya sudah baca, saya sudah ngikutin pelajaran. Maka mengajar ini menjadi satu karakter seorang mukmin. Mengajar itu nanti sifatnya fleksibel, bisa dari yang terdekat ya, mengajarkan keluarga, ya kan. Karena kan kita juga memahami kapasitas kita. Kita punya anak, kita punya keponakan, kita punya cucu, kita punya istri, dan seterusnya. Sampai pada level yang memang harus ngajar umat. Siapa nanti nih yang ngurusin umat yang luar biasa banyak di luar ini yang mereka nggak kenal Quran? Ya. Mohon maaf, mungkin ketemu Qurannya pas malam Jumat aja, malam Jumat ya, kebanyakan. Ya, itu kan masyarakat kita di sini kebanyakan nahdiin. Mungkin di keluarga kita juga masih banyak yang nahdiin. Atau ketika ada yang meninggal aja mereka, itu pun yang dibuka hanya Yasin saja. Ya. Atau naudzubillah sampai akhir hayatnya tidak pernah menyentuh Quran. Bagaimana caranya bisa bersinggungan dengan mereka? Nah, kemudian poin yang berikutnya, yang kelima itu mengamalkan. Nah ini yang berat, ya berat. Kalau baru sekedar teori kita bisa baca, mengamalkan ini luar biasa, luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Nah untuk Quran ini, Al-Quran ini, dia itu kan bayan. Dia itu masuknya dalam penjabaran soal hidayah. Hidayah itu kan ada dua ya, hidayah itu taufik dan hidayah itu bayan. Taufik dan bayan ini dua hal yang berbeda. Bayan itu sifatnya penjelasan, kita bisa baca, orang kafir pun bisa baca Al-Quran ya. Kalau hidayah itu taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada setiap manusia. Allah yang membuka hatinya ketika disampaikan tentang Al-Quran, lalu dia beriman, berarti dia mendapatkan hidayah itu taufik, Allah yang kasih. Nah, kehadiran kita di sini harapannya adalah menjadi wasilah penyampai bayan kepada umat, menjadikan penjelasan tentang Al-Quran ini sampai kepada umat. Umat itu siapa? Tadi saya bilang mungkin orang terdekat kita, sekitar kita, lingkungan kita, pergaulan kita. Nah, kita sampaikan tentang apa yang kita pahami dari Al-Quran, mulai dari cara baca sampai tadi ketika kita memahami maknanya. Nah, dan untuk memberikan bayan itu mesti memiliki tata cara penyampaian yang tepat. Nah, dan itu butuh belajar, nggak bisa ngasal. Kalau bapak-bapak ini di luar konteks tentang dalil, tetapi saya ingat ini menarik. Mungkin pernah nonton ada petarung MMA namanya Habib Nurmagomedov ya. Ini orang dia Rusia ya, bukan Chechnya, apa sih kewarganegaranya, tapi dia Muslim. Dia bilang orang kafir itu nggak baca Quran, nggak baca hadis, kata dia, tapi dia baca Anda. Orang kafir itu nggak baca Quran, nggak baca hadis, tapi dia baca Anda. Maksudnya dia membaca perilaku kita. Orang-orang yang di luar sana, bukan kafir saja, orang-orang yang Muslim yang masih tidak baca Quran, tidak ke masjid, yang dia lihat tuh kita, Pak. Ini orang yang setiap hari ke masjid, bagaimana perilakunya, bagaimana tata tutur katanya, bagaimana sikapnya, bagaimana muamalahnya. Nah, bagaimana merepresentasikan tentang bayan ini agar orang melihat orang yang setiap hari ke masjid, orang yang setiap hari baca Quran, maka idealnya perilakunya dia, tutur katanya dia, dan seterusnya itu mencerminkan tentang Al-Quran itu sendiri. Memang masing-masing orang itu memiliki kadar keimanan yang berbeda, tetapi sebisa mungkin kita mengupayakan itu hadir pada diri kita. Yang pertama, niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Apa yang kita pelajari, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu saya pernah bikin pertanyaan ya, poin yang terakhir, apa tujuan Anda belajar di sini gitu kan? Jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab, saya baca kan, saya baca satu-satu. Ada yang menjawab karena menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kewajiban. Nah, jadi kita belajar di sini sebagai bentuk penuntasan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ilmu itu sendiri. Kemudian pada tingkatan-tingkatan berikutnya kita mengupayakan agar apa yang sudah kita nikmati, ini kan kita nikmati, Pak. Betapa sedikit orang yang bisa menikmati dia bersama Al-Quran, menikmati ketika dia belajar dengan membahas Al-Quran. Nah,
bagaimana rasa nikmat ini kita bisa bagi ke orang lain. Makanya perlu untuk memotivasi. Nah tadi satu hal yang tadi buat saya diantara tadi pemaparan dari teman-teman itu adalah saya sampai cukup terbawa tadi, merinding juga dengernya. Sebuah kenikmatan yang jarang didapat oleh banyak orang itu adalah ketika berkumpul sama teman-teman yang soleh itu. Ya, di sini soleh semua ya Pak ya, nggak ada yang soleha ya. Soleh dalam artian ini teman-teman yang taat. Saya nggak minta banyak dari bapak-bapak juga mungkin nggak nuntut banyak dari kami. Kadang kami ada miss-nya, kadang kami nggak hadir, ya kan. Kadang ketika ngasih materi suka lupa-lupa juga, mesti buka buku lagi. Tapi memang tujuannya itu adalah takwa. Ya. Kalau soal pencapaian, bacaannya bisa bagus, alhamdulillah. Hafalannya bisa nambah banyak, alhamdulillah. Tapi lebih dari itu semua sebenarnya yang lebih harapannya menjadi sebuah kerinduan itu adalah kebersamaan bersama teman-teman yang soleh. Dan kebersamaan bersama teman-teman yang soleh ini bisa terjaga suasananya dan kita bisa menularkan di tempat lain. Ya, tentunya nanti dengan koridor masing-masing dan kapasitas kita masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Karena kemampuan kita juga nggak sama. Tetapi jangan patah semangat. Kalau baru pada tahapan baca, tetap kita nggak putus semangat. Masih ada waktu, insya Allah masih ada waktu. Ya. Kapan? Jangan ditunda lagi selama kita masih bisa untuk belajar ya. Lakukan. Kalau ada kesibukan, ya kita maklumi karena kita di sini banyak tuntutan. Tapi tetap perlu ada target ya. Nah, saya udah berumur, saya udah tua, nggak ada masalah. Karena talabul ilm minal mahdi ilal lahdi ya. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Perkara tadi ada yang menyampaikan mohon maaf karena mungkin ngerasa nggak ada progres, ya sabar-sabar ya. Di situ ujian buat guru yang ketika ngadepin murid mungkin agak susah atau agak lambat, tetapi juga sebaliknya ujian juga buat para murid ketika dia sendiri progresnya kurang, ya. Karena sekali lagi pencapaian itu bisa jadi seseorang bisa dapat 5, dapat 7, dapat 10, ada yang cuma dapat 2. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia mampu bertahan dalam proses. Sampai nanti pada akhirnya ketika ending, semoga Allah kasih kepada kita semua tuh karunia husnul khotimah. Itu yang paling penting. Jadi dalam semua rangkaian kegiatan yang ada di sini, saya selalu sampaikan kepada peserta, juga kepada pengajar, ke teman-teman pengajar di sini, selalu ada bisa hafal Quran itu bonus, bacaan Quran bagus itu bonus. Tapi targetnya adalah menjadi hamba yang muttaqin husnul khotimah. Dan itu bukan hanya ke peserta, tapi kepada kami. Karena kami semua sama, kita semua sama manusia, banyak lalainya, banyak salahnya. Nah itu yang mungkin perlu untuk kita renungi menjelang Ramadan ini. Saya sampaikan permohonan maaf barangkali apabila selama kegiatan belajar mengajar banyak kesalahan, banyak kekurangan, wabil khusus ketika jadwal mungkin saya beberapa kali kosong, ketika pemaparan mungkin juga banyak yang kurang tuntas dalam penyampaiannya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Tetapi ala kulli hal kebersamaan ini harapannya tidak selesai di sini ya. Adapun ini untuk rencana berikutnya, karena besok menjelang Ramadan kita kajian program BBQ-nya kita liburkan sementara ya. Untuk Ramadan ini nggak ada kegiatan dulu. Kita dengar azan dulu Pak. Baik, saya lanjut sedikit. Untuk kegiatan selama Ramadan kita liburkan, insya Allah untuk kegiatan belajar mengajarnya. Masuk lagi kemungkinan Syawal ya, nanti fix tanggalnya diumumkan. Tetapi untuk Ramadan kita ada kegiatan yang sifatnya undangan. Setiap malam Ahad itu kita ada Qiyamul Lail, satu malam 1 juz, mulai Sabtu besok nih, malam Ahad besok. Jadi teman-teman yang mau mulai mengisi malam Ramadan sebagaimana kemarin kajian dari Ustadz Muhaimin ya hari Ahad itu, kita mulai ngisi malam itu untuk banyak sholat. Nah, kami mengundang
bapak-bapak nanti untuk bisa hadir barangkali yang tidak berhalangan setiap hari Ahad mulai jam 2 sampai jam setengah 4 lah kita qiyamul lail 1 juz setiap hari Ahad pagi ya, dini hari. Nanti saya share informasinya di grup. Itu undangan sifatnya umum, tetapi harapannya teman-teman wabil khusus di program BBQ bisa hadir. Tapi mungkin karena kegiatannya nggak ada fasilitas sahur, nggak ada ya. Jadi besok habis selesai sholat bisa sahur masing-masing, atau mungkin ada yang mau bawa sahur bisa makan bareng-bareng, nggak apa-apa, terserah. Jadi nanti kegiatannya selama Ramadan yang kita mau adakan khusus adalah setiap hari Ahad pagi, dini hari kita ada qiyamul lail 1 malam 1 juz. Kemudian kegiatan lainnya ngikutin kegiatan di masjid aja. Ya, ada kajian insya Allah kalau nggak ada halangan tuh setiap Ahad sore. Tapi saya nggak tahu nanti yang jadwal Ustaz Abdul Aziz. Kemudian buka bersama ya, itu udah lazim ya setiap sore insya Allah. Silakan bapak-bapak kita ramaikan. Kemudian itikaf itu nanti menjelang 10 hari terakhir. Nah itu yang mungkin sempat bisa full silahkan, atau yang cuma bisa malam doang silahkan. Untuk itikaf nanti imamnya kemungkinan Ramadan ini Ustadz Abdul Aziz yang ngatur ya. Beliau yang ngatur jadwalnya selama 10 hari. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan saya yang ngatur, tapi karena sudah banyak permintaan dari jemaah, Ustadz Aziz diminta untuk itikaf ngimamin full. Tapi nggak tahu nih Ustadz Aziz, saya serahkan ke beliau. Mudah-mudahan bisa, tapi kayaknya beliau selang-seling sama kawannya kayaknya. Jadi untuk itikaf nanti di sini ruangannya biasanya di sini untuk peserta itikaf, sholatnya di bawah. Sahurnya kalau untuk itikaf difasilitasi. Paling itu saja untuk kegiatan Ramadan. Lain-lainnya tinggal ngikutin kegiatan yang nanti diumumkan di masjid. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran buat bapak-bapak sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan. Semoga ini bukan akhir dari kegiatan kita bersama, karena kalau dari rasa-rasanya kalau kita menganalisa kondisi kayaknya PR-nya masih sangat banyak. Baik untuk diri kita sendiri, wabil khusus untuk masyarakat. Maka harapannya nanti kita bisa, kegiatan ini bisa memberikan dampak positif buat masyarakat. Tapi sebelum itu semua, kita dulu yang mesti dimatangkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.